Sahabat semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini kita kembali lagi membahas mengenai soal penyelenggara pemilu, terkhususnya untuk soal PPK dan PPS. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 27. Soal nomor 27, berikut ini yang merupakan pihak yang dilarang untuk berada di dalam TPS saat pemungutan suara. A. Pemantau pemilu. B. Saksi peserta pemilu. C. Warga yang tidak memiliki hak pilih. D. Pengawas TPS. E. Jawaban A dan C benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini E. Jawaban A dan C benar. Jadi yang dilarang untuk berada di dalam TPS saat pemungutan suara yaitu pemantau pemilu dan warga yang tidak memiliki hak pilih. Kita lanjut ke soal nomor 28. Keputusan untuk dilaksanakan atau tidak pemungutan suara ulang karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Pemilu diterbitkan oleh A. Keputusan Ketua KPPS setempat. B. Keputusan Ketua PPS setempat. C. Keputusan Ketua PPK setempat. D. Keputusan KPU Kabupaten Kota yang bersangkutan. E. Keputusan KPU Provinsi yang bersangkutan. Jawaban yang tepat untuk soal ini D. Keputusan KPU Kabupaten Kota yang bersangkutan. Soal nomor 30. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas yang ditentukan undang-undang. Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara. B. Paling lambat 5 hari setelah hari pemungutan suara. C. Paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara. D. Paling lambat 14 hari setelah hari pemungutan suara. E. Paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 E. Paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Soal nomor 31. Selain pemungutan suara ulang, perhitungan suara ulang juga dapat dilakukan di TPS. Berikut merupakan alasan untuk dapat diusulkan pemungutan suara ulang oleh pengawas TPS atau saksi peserta pemilu kecuali A. Terjadinya kerusuhan yang menyebabkan perhitungan suara tidak dapat dilakukan. B. Terjadinya kerusuhan yang menyebabkan perhitungan suara tidak dapat dilanjutkan. C. Perhitungan suara dilakukan secara tertutup. D. Perhitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. E. Perhitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 A. Terjadinya kerusuhan yang menyebabkan perhitungan suara tidak dapat dilakukan. Soal nomor 32. Apabila terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi, hasil perhitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten Kota, maka langkah penanganan yang dilakukan adalah A. Dilakukan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Kota. B. Dilakukan perhitungan suara ulang oleh KPU Kabupaten Kota. C. Dilakukan pembetulan data melalui pengecekan data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan oleh KPU Kabupaten Kota yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kota. D. Dilakukan pembetulan oleh PPK dengan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan. E. Dilakukan rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan oleh PPK yang bersangkutan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 C. Dilakukan pembetulan data melalui pengecekan data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan oleh KPU Kabupaten Kota yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Soal nomor 33. Apabila dalam proses pemungutan suara terdapat penggunaan surat suara cadangan,
maka hal tersebut mesti dibuatkan berita acaranya. Berita acara tersebut dinilai sah apabila A. Ditandatangani oleh Ketua KPPS, B. Ditandatangani oleh Ketua KPPS dan oleh minimal 2 orang anggota KPPS, C. Ditandatangani oleh Ketua KPPS dan pengawas TPS, D. Ditandatangani oleh Ketua KPPS, pengawas TPS dan saksi peserta pemilu. E. Ditandatangani oleh Ketua KPPS, pengawas TPS, saksi peserta pemilu dan pemantau pemilu yang hadir. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 B. Ditandatangani oleh Ketua KPPS dan oleh minimal 2 orang anggota KPPS. Kita lanjut ke soal nomor 34. Surat suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila terpenuhi kondisi sebagai berikut, kecuali A. Surat suara ditandatangani Ketua KPPS, B. Terdapat tanda coblos pada tanda gambar calon anggota DPD, C. Terdapat tanda centang pada nama calon anggota DPD, D. Terdapat tanda coblos pada kolom peserta calon anggota DPD yang disediakan, E. Terdapat tanda coblos dengan alat coblos yang disediakan pada kolom peserta calon anggota DPD yang disediakan. Jawaban yang tepat untuk soal ini C. Terdapat tanda centang pada nama calon anggota DPD. Soal nomor 35, berita acara rekapitulasi perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara di tingkat PPK harus ditandatangani oleh A. Seluruh anggota PPK, B. Saksi peserta pemilu yang hadir, C. Panwaslu Kecamatan, D. Seluruh anggota PPK dan Panwaslu Kecamatan. E. A dan B benar. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 35 E. A dan B benar. Soal nomor 36, penetapan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dalam waktu paling lambat A. 40 hari setelah hari pemungutan suara, B. 35 hari setelah hari pemungutan suara, C. 30 hari setelah hari pemungutan suara, D. 25 hari setelah hari pemungutan suara, E. 20 hari setelah hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 E. 20 hari setelah hari pemungutan suara. Kita lanjut ke soal nomor 37. Berikut ini merupakan lembaga negara yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu adalah A. Mahkamah Agung, B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Partai Politik, E. Bawaslu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 C. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 38, apabila terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye melakukan pelanggaran kampanye yang menyebabkan terganggunya tahapan kampanye di tingkat kelurahan atau desa, maka tindakan yang mesti dilakukan Panwaslu kelurahan atau desa adalah A. Meneruskan sebagai laporan pelanggaran pidana pemilu, B. Meneruskan sebagai laporan pelanggaran kode etik penyelenggara, C. Menyampaikan laporan kepada PPS, D. Menyampaikan laporan kepada KPPS, E. Menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 C. Menyampaikan laporan kepada PPS. Soal nomor 39, seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu disebut namanya A. Siwaslu, B. Sipol, C. Sidali, D. Siakba, E. Simpek. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 39 B. Sipol. Soal nomor 40, dalam pemilu,
pemilih harus memberikan suaranya. Tidak boleh diwakilkan dengan siapapun. Pernyataan tersebut merupakan makna asas penyelenggaraan pemilu yang A. Rahasia, B. Bebas, C. Langsung, D. Jujur, E. Adil. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 C. Langsung. Soal nomor 41, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Masa tenang berlangsung beberapa hari. A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 4 hari, E. 5 hari. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 41 C. 3 hari. Soal nomor 42, pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara luber dan jurdil. Merupakan amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal A21A, B21B, C22A, D22B, E22E. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 42 E, 22E. Kita lanjut ke soal nomor 43. Berikut ini kampanye pemilu yang dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. A. Pertemuan tatap muka, B. Pertemuan terbatas, C. Pemasangan APK, D. Penyebaran bahan kampanye, E. Rapat umum. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 E. Rapat umum. Soal nomor 44, dalam melakukan kampanye peserta pemilu sudah barang tentu harus memiliki dana kampanye. Berikut ini siapa yang berhak melakukan audit dana kampanye? A. Bawaslu, B. KPU, C. Inspektorat, D. Kantor Akuntan Publik, B. MK. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 44 D. Kantor Akuntan Publik. Kita lanjut ke soal nomor 45. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di kelurahan atau desa. Wewenang PPS dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur dalam pasal A56, B57, C58, D59, E60. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 45 B. 57. Soal nomor 46, berikut ini lembaga yang berhak untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu adalah A. KPU, B. Bawaslu, C. Pengadilan Tata Usaha Negara, D. DKPP, E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 46 E. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 47, berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? A. Paling banyak 250 orang, B. Paling banyak 300 orang, C. Paling banyak 350 orang, D. Paling banyak 400 orang, E. Paling banyak 500 orang. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 47 E. Paling banyak 500 orang. Soal nomor 48, berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat kabupaten kota? A. Paling banyak 1.000 orang, B. Paling banyak 1.200 orang, C. Paling banyak 1.500 orang, D. Paling banyak 1.750 orang, E. Paling banyak 2.000 orang. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 48 A. Paling banyak 1.000 orang. Soal nomor 49, berikut ini pernyataan yang benar mengenai status panitia pemilihan kecamatan adalah A. Tetap, B. Permanen, C. Ad hoc, D. Kontrak tahunan, E. Outsourcing. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 49 C. Ad hoc. Soal nomor 50, politik uang atau money politik termasuk dalam bentuk pelanggaran A. Administrasi pemilu, B. Kode etik, C. Tipikor, D. Tindak pidana pemilu, E. Tindak pidana umum. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 50 D.
tindak pidana pemilu. Oke sahabat semua, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan soal kita pada hari ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat untuk sahabat semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton, salam sukses dan bahagia.